Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan update terbaru atau kabar terbaru dari Polda Metro Jaya mengenai nasib Roy Suryo Rismontiva yang masuk ke dalam klaster kedua, tersangka kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, manipulasi barang elektronik, dan lain sebagainya. Yang pasalnya itu berlapis-lapis serta ancamannya sangat luar biasa, 12 tahun penjara dan juga denda 12 miliar. Nah, dengan ancaman hukuman ini, sepertinya potensi besar bagi Roy Suryo CS akan langsung ditahan. Karena di hari Kamis nanti, Polda Metro akan memanggil mereka untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Ingat teman-teman, di hari Kamis. Dan tepat di hari Kamis itu, gerombolan-gerombolan mereka, pendukung-pendukung mereka, juga akan aksi demonstrasi mengawal pemeriksaan Roy Suryo CS. Mungkin karena mereka takut Roy Suryo CS langsung ditahan dan langsung dibui, serta ganti baju dengan baju oranye, teman-teman. Waduh. Nanti kita dengarkan penjelasan salah satu praktisi hukum, Bapak Suhadi, mengenai pasal-pasal yang mengerikan yang akan dikenakan kepada Roy Suryo, Rismontiva. Serta kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Bang Deulipa, salah satu praktisi hukum Indonesia juga, yang dimana mengenai gelar perkara, mengenai kriminalisasi, dan juga seperti apa peluang dari Roy Suryo CS akan langsung ditahan di hari Kamis nanti, teman-teman. Ini yang penting. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari beberapa tokoh mengenai isu-isu terbaru dunia dan panggung politik Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rekan-rekan ingin menanyakan bahwa surat panggilan tersangka terhadap saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Diva sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga dikirim melalui WhatsApp. Berarti pemilihan pasal ini berdasarkan klaster ini berdasarkan tindakan mereka ataupun profesi mereka. Seperti itu kah Bapak atau? Iya. Ini sesuai dengan tindakan mereka dan juga profesi mereka, ya. Karena kalau kita melihat lagi berkaitan dengan pasal 32 Undang-Undang IT dan 35 itu kan sangat khusus, ya. Kemarin kita bahas benar-benar saya terkejut melihat persoalan itu. Berarti ada temuan yang dilakukan oleh penyidik bahwa Roy Suryo ini atau siapapun yang di lingkaran sekarang menjadi tersangka ini bukan hanya menyebarkan tapi juga mengedit, ya, merubah ijazah-ijazah tersebut. Ya, sehingga itulah yang kemudian yang dirubah itu yang di-blast ke media massa. Ini dugaan, ya. Karena ini kan belum persidangan, karena kan kita nggak tahu BAP yang sebenarnya seperti apa. Nah, kalau memang seperti itu, ini masuk akal. Kenapa? Kan berubah-berubah, ya. Pertama dia dapat dari mana tuh ijazah yang pertama yang di-blast bahwa katanya ijazah Pak Jokowi seperti ini diduga palsu karena begini-begini, terus kemudian berpindah lagi ke Pramuka, ditemukan lagi katanya ijazahnya begini-begini, hasilnya juga seperti ini, terus kemudian ditemukan lagi di KPU dan barangkali juga di tempat-tempat lain. Berarti kan ini memang sudah diskenario sedemikian rupa, ya, bahwa mereka sudah mempunyai produk-produk ijazah tersebut. Makanya itu diterapkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang IT. Gitu. Ini menarik menurut saya gitu, ya. Nah, sekarang lagi dibantah sama Roy Suryo. Silakan aja. Saya yakin kok polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat pasal 35 itu ancaman hukumannya berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun 12 dan denda tahun. 12 miliar. 12 miliar. Dan kita juga harus ingat, ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama.
ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Berarti kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Klaster Artinya residivis. hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun gitu. Tapi pasal berlapis loh, Bang. Berlapis. Lapisnya apa? Kan Lapis pencemaran lagi. nama baik. Lapisnya apa? Manipulasi data. Itu mungkin siapa tahu atau berkemungkinan ketika tahap 2 ditahan. Begitu. Ketika tahap 2 sama jaksa ditahan bisa jadi begitu. Sekarang tidak ditahan atau belum ditahan. Tapi kan mereka status tersangka belum di BAP sebagai tersangka kan? Hari Kamis ini, Bang. Kita lihat kalau hari Kamis ini kemudian diputus tersangkanya di BAP dan kemudian kan selama proses BAP tersangka itu kan ada pikiran-pikiran dari pihak penyidik ditahan nggak gitu. Kalau memang ada pasalnya berlapis dan memenuhi unsur ditahan, tinggal timbang-timbang dari penyidik ditahan apa enggak begitu. Kalau penyidik timbang-timbang ditahan ya ditahan nanti. Namanya pengacara, Bos. Pengacara itu cari celah-celah aja. Kita juga kalau jadi pengacara juga cari celah-celah aja. Celah-celah apa? Celah-celah kehidupan. Celah-celah Jadi pengacara juga begitu, kehidupan. cari celah mana nih yang kira-kira abu-abu, samar-samar. Kalau udah pasti putih dia susah, udah pasti hitam dia susah. Abu-abu kan masih berada di wilayah samar-samar. Itu yang dicari, mencari-cari kebenaran di dalam kesalahan-kesalahan. Kebenaran mencari, Pak, tapi akhirnya dia mengajukan gelar perkara khusus karena di saat gelar perkara khusus kemarin dia tidak dihadirkan dari pihak Kembali lagi ya, gelar perkara itu kan urusan penyidik. Kita memohon penyidik supaya gelar perkara, tapi kalau penyidiknya kemudian nggak mau, ya buat apa? Kan tergantung ke penyidik, kewenangan penyidik kan penyidik. Gelar perkara khusus boleh untuk saran, untuk apa, untuk kebersamaan atau untuk analisa bersama. Tapi ketika sudah waktunya hukum berjalan, hukum berjalan. Jadi gelar perkara khusus bisa juga ditolak oleh penyidik karena apa? Kepentingannya sudah nggak ada. Gelar perkara sudah selesai. Dulu udah ada perkara khusus, gelar perkara khusus udah banyak. Sekarang udah selesai. Waktunya sekarang menjalankan proses-proses penyidikan yang berakuntabilitas, yang akuntabel, yang terpercaya, yang profesional dan tidak mengada-ada. Bang, abang kan waktu itu kan juga banyak juga berperkara. Ini tuh pasti ada kriminalisasi. Tapi Kriminalisasi. Siapa yang bilang kriminalisasi? waktu itu kan banyak Ya Roy Suryo ya kan. Enggak dong. Kan Kosinudin. pihak penyidik udah bilang tuh, humasnya kan, Kapolda kan, gak ada kriminalisasi itu. Jadi tidak ada kriminalisasi itu. Memang kita faktanya begitu. Kita sudah analisa juga nih, emang gak ada kriminalisasi. Kriminalisasi itu kalau dipaksa-paksa, diputer-puter di ini, dijerat-jerat dengan sesuatu yang tendensius, pembuktiannya tendensius itu kriminalisasi. Ini kan gak ada. Bahkan ini cenderung lama, termasuk penyidikan yang agak lama mengenai pencemaran nama baik Penyidikan ini. agak lama ya. Roy Suryo, Rismon, Waduh. Diva, Fadila, sudah makan belum? Maksudnya makan malam ya, supaya otak itu segar, makan dulu, baru berpikir yang lain. Sebab sebentar lagi Anda dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu terhadap Pak Joko Widodo. Karena Anda sudah mengucapkan palsu, maka Anda harus bertanggung jawab. Saya yakin ketika nanti Polda memanggil Anda beberapa orang, 8 orang itu, pasti langsung ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ditahan. Maka itu jangan lupa bawa panci-panci, kamera yang mungkin waktu jadi Menpora, bawa ke Jogja belum bawa kembali, bawa lagi ya buat kontennya di dalam tahanan. Oke? Waduh. Jangan lupa Keras sekali. makan dulu malam ya, makan yang enak. Perlu 4 MBG sehat, kayaknya ya. 8 bergizi ya. Oke? Sekalipun nama Mas Roy Suryo masuk dalam 8 atau daftar 8 nama yang ditetapkan oleh Polda sebagai tersangka pada kasus ijazah ya Pak Jokowi, nampaknya Mas Roy Suryo tetap tersenyum dan tidak merasa berada pada posisi yang sangat mencemaskan. Paling tidak beliau mengatakan bahwa ada tahapan-tahapan ketika disebut sebagai tersangka, maka akan berpindah sebagai terdakwa, dan yang ketiga adalah terpidana. Dan yang keempat adalah melarikan diri. Dan ini disampaikan secara terbuka, terang-terangan oleh Mas Roy Suryo untuk menunjuk bahwa ada role model, ada kasus, ada contoh yang telah dilakukan oleh yang lain yang sudah mendapatkan status terpidana yang inkrah dan melarikan diri menurut Mas Roy Suryo. Apakah Roy Suryo mau melarikan ini merupakan diri? skema yang akan ditempuh oleh Mas Roy Suryo? Kita tidak tahu. Kita ikuti saja. Bukan partai politik.
Mengeliminasi orang-orangnya Pak Jokowi, menyisihkan Pak Jokowi, berpisah jalan dengan Pak Jokowi. Ini kan kayak tetangga julid nih. Ini transisi yang paling smooth loh. Di sepanjang sejarah Indonesia, ini transisi kepemimpinan yang paling smooth. Kenapa? Bahkan untuk anggaran presiden setelahnya, untuk anggaran Presiden Prabowo, jauh-jauh hari Presiden Jokowi sudah siapkan anggarannya. Yang paling besar ya tuh untuk MBG, itu di masa Pak Jokowi udah disiapkan itu. 70-an triliun rancangan anggarannya, ya. badannya untuk mengelola MBG udah disiapkan dari zamannya Pak Jokowi. Ini transisi yang nggak pernah ada sebelum, bahkan nggak perlu ada tim transisi namanya gitu. Kan nggak perlu ada namanya bikin tim transisi, karena transisinya bisa berjalan. Nah, ada orang yang sampai hari ini masih mencoba kayak tetangga Juli tadi dengan framing bahwa kalau nggak berpisah berarti Anda di bawah kendali dia. Iya, Nah, betul. ini kan meremehkan Presiden Indonesia. Karena coba kita lihat hal apa yang bisa dengan benar-benar jelas nih bahwa ini intervensi seseorang terhadap Pak Prabowo. Justru kan sekarang kita melihat begitu banyak hal yang dilakukan dan itu Prabowo banget gitu. Betul, betul. Yang nggak ada di masa pemerintahan Pak Jokowi, hari ini dikerjakan oleh Pak Prabowo, itu siapa? Itu Prabowo banget kan. Intervensi Jokowinya ada di mana? Kalau misalnya karena masih menggunakan orang-orang dari zaman pemerintahannya Pak Jokowi, itu masalahnya di mana? Kan kita cari talent kan dari sumber yang ya itu-itu aja. Kalau Pak Prabowo merasa talent ini masih dibutuhkan di kabinet dia, ya dipakai. Saya berhenti aja di framing sama mereka. Ah, ini lagi bersih-bersih orang Jokowi gitu. Iya, betul. Tapi dia lupa ada Kodari yang jadi kepala Staff KSP. Nah, ini orang-orang yang itu yang saya bilang lebih banyak salahnya daripada betulnya gitu. Tetangga julid ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Om Lim tadi, mari kita merujuk kepada taklimah atau keterangan ringkas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, walaupun ini terasa masih sangat penuh dengan di awang-awang, tapi kita patut untuk menjadikannya sebagai arahan. Kata Pak Prabowo, bentuklah suatu peraturan yang menguntungkan masyarakat. Bukan karena kau suka atau tidak suka. Bentuklah suatu aturan di mana aturan itu menjadi penyebar kebaikan, menegakkan kedaulatan dan menghapus kesulitan. Ya, nah, ya untuk rakyat. Selama ini semua itu masih berupa angan-angan. Kok Bapak angan-angan sudah diberikan komando itu, maka jangan tunggu lagi. Ya, bahwa PSN ini terus terang sudah memenderitakan rakyat dan orang yang diembankan itu sudah melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu hanya menunggu untuk dilaksanakan. Keren juga topinya pengacara Ibi Tifa ini. Remedium, di mana ada hak di situ, ada kemungkinan dan kesempatan untuk menuntut hak tersebut. Itu hanya akan menjadi hak saja tanpa bisa dituntut jika tidak ada aksi. Nah, mohon maaf, ayahandaku yang tercinta Bapak Prabowo Subianto, bukankah selama ini rakyat mengenal kata omon-omon? Kami akan percaya bahwa Bapak paham kata-kata itu. Hari ini tidak boleh ada omon-omon lagi. Pelaksanaan, Pak. Ya, buktikan bahwa taklimat Bapak itu untuk benar-benar memakmurkan rakyat. Dan satu lagi, stoplah hubungan yang sangat riskan, yang tidak banyak gunanya dengan mantan penguasa, yaitu Bapak Joko Widodo, yang nyata-nyata sudah tetangga julid nih, suatu negara bangkrut. Ya, banyak ciri ataupun tanda-tanda bahwa negara bangkrut itu ya. Padahal negara ini dipanggil Polda Metro ya dengan sumber daya alam TSK. yang super banyak ini. Begitu, Om Lim. Ya, terima kasih Om Lim. Iya, ini penyidik lebay gitu. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Itu kan sederhana, rumusnya itu adalah ijazah itu asli atau tidak. Jadi buktinya itu tidak perlu 700 alat bukti, cukup satu alat bukti apa? Dokumen ijazah itu sendiri. Asli enggak gitu. Nah, dokumen ijazah itu juga yang kemudian menjadi dasar. Kalau dia asli berarti ada pencemaran, kalau dia memang palsu ya nggak ada pencemaran, nggak ada. Kan sudah dilapor ulang, Pel. Ya, ada 700 lebih barang bukti dan juga ratusan lebih dari 100 lebih saksi itu. Dalam satu kasus ini wajar nggak sih kira dipakai seperti itu gitu?
Padahal kan ini cuma songgok ijazah yang sebenarnya simpel aja sih, tinggal ditunjukkan gitu. Gimana Bung? Iya, ini penyidik lebay gitu loh. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Oh, bahwa ijazah Jokowi itu emang asli gitu. Kan ya, emang begitu mekanisme untuk membuktikan ijazah asli atau tidak, sehingga orang itu merasa dicemar atau direndahkan atau tidak gitu. Memang kan rilisnya ada sekitar 700-an alat bukti, kemudian yang diperiksa ada 130 saksi, kemudian ada ahli itu 22 ahli gitu. Hanya pertanyaannya, dari 22 ahli, dari penyidik semua, kita nggak ada yang didengar. Dari 130 saksi, versi penyidik semua, kita bawa saksi, cuma diperiksa 1. Ahli kau abal-abal masalahnya. Saksi lainnya dari kita yang udah dipanggil, dijadwalin, nggak jadi diperiksa. Lalu main aja tersangkain orang gitu. Jadi kalau dalam konteks dugaan pencemaran atau fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, atau dengan Saraniti 27A Undang-Undang ITE ya, kalau ini terkait pencemaran ya, terkait fitnah. Waduh, empel. Katanya nggak perlu ratusan alat bukti, nggak perlu ratusan saksi, nggak perlu puluhan ahli. Terus katanya ahli mereka itu dari pihak kepolisian, versi kepolisian, bukan ahli dari kita. Emangnya yang ahli dari kalian siapa? Hah? Yang ahli dari kalian siapa? Rismon. S2, S3 aja nggak jelas. Gimana mau dibilang ahli? Hah? Terus kemarin Rismon ngaku-ngaku lulusan Australia juga. Aduh, lulusan Australia mana dia? Coba suruh sebutin kampusnya dari mana. Biar penyidik kesana lagi tuh. Telusuri lulusan dia di Australia dari mana. Karena kemarin penyidik dari Polda Metro sudah ke Yamaguchi mengkonfirmasi apakah Rizwan beneran lulus. Ternyata enggak. Ternyata dia S2-nya nggak daftar kalau nggak salah, apa gimana gitu ya kan, S3-nya nggak lulus. Dan dia konon kabarnya sedang dikejar-kejar oleh pihak Jepang untuk dimintai kembali biaya beasiswanya. Ini kan konyol orang-orang ini teman-teman. Terus ngaku-ngaku ahli, aduh. Tifa ahli apa dia? Ahli digital forensik, ahli dokumen, ahli apa dia? Hah? S2, S3-nya aja bukan soal kedokteran, bukan soal kesehatan. Ahli apa dia? Mau bilang dia ahli kesehatan? Nggak bisa, bos. Roy Suryo ahli apa? Telematika. Aduh, teleanci kali. Nggak usah lah ngomong-ngomong kau ahli-ahli, nggak usah. Ahli nujum kali. Polisi itu ya harus memeriksa apakah ijazah ini asli atau palsu. Dia menggunakan 2 metode loh. 2 metode, empel. Ini yang harus kau tahu. Yang pertama lab 4 dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Ahli-ahli kau ada lab 4 nggak? Ahli-ahli kau bisa mendeteksi kertas nggak? Ahli-ahli kau bisa membandingkan nggak? Jangan sampai ketika ada kertas kemudian dibandingkannya di scan dulu, kemudian digital, kan konyol. Ini ada fisiknya, ngapain pula dideteksi digital? Lab 4 bos, lab 4 dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, polisi atau penyidik melihat rekam jejak kuliah Pak Jokowi. Kalau rekam jejak Pak Jokowi ini selama di UGM jelas, kapan masuknya, belajarnya, KHS-nya, KRS-nya, hasil studinya, skripsinya, wisudanya. Kalau semua itu ada buktinya, berarti dia benar-benar punya ijazah. Jadi 2 metode, empel, yang harus kau ketahui. Kau ini hanya 1 metode digital forensik, itu pun salah alamat, salah sasaran. Ijazah pembanding kau nggak ada. Ijazah untuk mendeteksi kapan kertas ijazah Pak Jokowi itu dibuat itu nggak ada. Tintanya kapan dibuat itu nggak ada. Kau nggak punya teknologi seperti itu. Terus kau bilang ahli kau mau dihadirkan. Aduh, udahlah, suruh pulang aja sana. Ahli kau itu ahli film Blue, si Roy Suryo tuh kan. Itu ahli apa? Ahli apa? Aduh, saya nggak mau ngomong lah, terlalu kasar nanti teman-teman. Nggak enak menyinggung orang ya kan. Tapi tadi bukan partai politik ngomong. Apakah skenario melarikan diri Roy Suryo akan dilakukan? Waduh. Apakah itu yang akan diambil? Karena ya hari Kamis mereka diperiksa sebagai tersangka. Apakah langsung ditahan? Karena pasalnya berlapis, ancamannya di atas 5 tahun. Ini yang kita tunggu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.